Bismillah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sehat ya ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Sehat. Semoga kita bisa mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan ini ya, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan ini. Mudah-mudahan kita bisa syukuri dengan cara menggunakannya pada hal-hal yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia menuju jalan yang disinari oleh hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang kami hormati, jamaah bahasa Arab Qurani kelas Husnul Khotimah, mudah-mudahan kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan nikmat Husnul Khotimah. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan latihan terakhir dari pelajaran yang ke-15. Dari pelajaran yang ke-15, mudah-mudahan pada pertemuan kita yang akan datang, kita sudah bisa memasuki pelajaran baru, yaitu pelajaran ke-16. Untuk itu, marilah dengan mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita awali kajian kita pada sore hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ibu-ibu sekalian, ini dia beberapa ayat Al-Qur'an yang akan kita kaji pada latihan kita yang dal. Posisinya adalah ini sebagai penguatan, pemantapan, pengembangan dari kosakata pokok yang sudah kita pelajari pada bagian Tanmiyatul Mufrodat. Seperti biasa, kita akan awali dengan membaca bersama terlebih dahulu, membaca nyaring, kemudian kita lanjutkan dengan membaca dalam hati. Setelah itu kita mendiskusikan dari aspek arti pokok, lalu berbagi pemahaman. Setelah itu nanti kita lanjutkan dengan pendalaman. Baik, ibu-ibu sekalian, mari kita awali dengan membaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'adzim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Inni lakum rasulun amin. Fattaqullaha wa atti'un. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. In ajriya illa ala rabbil alamin. Fattaqullaha wa atti'un. Qul fa'tu bi suratin mithlih wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrahum wala anfusahum yansurun. Wa in tad'uhum ilal huda la yasma'un wa tarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Iya, baik. Itu dia beberapa kutipan ayat yang akan kita bahas.
Terlihat dari kata-kata yang muncul di dalam ayat-ayat tersebut, untuk bagian awal ini An-Nisa 13 dan 59 untuk pemantapan kata yang berkembang dari ungkapan atau ayuti'u. Begitu juga dengan Asy-Syu'ara 107 sampai 110. Nah, berikutnya ini istata'a yastati'u, ya, dari kata ata'a yuti'u berkembang menjadi istata'a yastati'u. Itu yang akan kita bahas pada surah Yunus 38 dan Al-A'raf 197 sampai 198. Nah, di samping nanti ini ada di akhir dari Al-A'raf 198 ini kita akan menemukan salah satu fenomena yang menunjukkan keindahan dari Al-Qur'an, ya, dan kedalaman maknanya. Mudah-mudahan kita sampai di sana kajian kita. Karena itu, mari kita manfaatkan waktu kita semaksimal mungkin untuk mengembangkan kemampuan kita memahami. Kita lanjutkan ya, setelah tadi kita membaca sebagai pengkondisian awal, kita lanjutkan dengan membaca dalam hati sambil ibu-ibu sekalian mencermati. Kalau ada ungkapan yang belum terpahami, mungkin karena dia baru muncul dari itu ya, sebelum-sebelumnya, pada sesi sebelumnya kita belum menemukannya, atau mungkin bisa juga karena kita lupa. Silakan diamati ibu-ibu sekalian untuk An-Nisa 13 dan 559. Jadi, tanpa. Jadi, Ajri, Pak. Iya, baik. Ada lagi yang lain? Fauzul Azim. Iya, baik. Apalagi yang lain? Sampai yang ini as'alukum min ajri. Wa ma as'alukum fattaqullaha wa ma as'alukum alaihi min ajri. As'alukum Pak ya? Di bagian mana? Apa ada di layar ini? 13 bentar. Oh, saya terlalu bawah. Terlalu bawah. Oke, sudah ya. Baik. Nah, mari kita lihat ungkapan yang ditanyakan. Ya, yang pertama kita gunakan teknik memprediksi makna berdasarkan konteks. Kita lihat kata-kata lain yang ada pada ungkapan tersebut, bermodalkan ungkapan tersebut, kita coba untuk memprediksi kira-kira maknanya apa. Kita kata kuncinya, yang pertama adalah ini, jannat yang terdekat, kemudian berikutnya adalah al-anhar. Coba dimaknai itu apa? surga. Pak izin sebentar Pak, sebentar. Surga. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya, nanti kita kembali lagi ke bagian ini. Nah, kalau ini ibu-ibu sekalian ada yang belum terpahami? Tidak kecuali katakullah. Oke, kita kembali ke bagian sebelumnya. Ya, kita coba Bu Susi ya. Kita coba. Iya, Pak. Ini apa kata jannah? Surga, Pak.
Ya, bagus ya. Ada kata surga. Kemudian berikutnya Al-Anhar. Oh ya. Ini tidak termasuk ya. Ini tidak termasuk yang ditanyakan. Jadi kita manfaatkan itu. Apa? Al-Anhar. Kalau sekilas sih Pak itu yang surga yang di bawahnya air mengalir itu loh kalau tidak salah. Enggak apa-apa. Itu Ibu sudah punya duga-duga kan, tidak apa-apa dimanfaatkan. Kita coba untuk mengembangkan. Kalaupun ini sudah ada berarti biasa, biarkan saja dia posisinya untuk menguatkan. Al-Anhar apa? Sungai. Sungai. Sungai mengalir. Sungai katanya Pak. Sungai Sumber katanya. saya belum tahu. Pak. Kirain Ibu sudah tahu ini sehingga oke. Tahtiha apa? Di bawah. Di bawah. Di bawahnya, Pak. Ya, sebenarnya ini kita sedang melatih Bu Susi Arlian ya untuk mencoba mengembangkan kemampuan memahami kata yang belum dimengerti berdasarkan konteks. Yang tadi itu pertanyaan Ibu kan ada kata tajri. Nah, sebenarnya dengan menggabungkan apa yang tadi Ibu sudah mengerti, ada jannat itu artinya surga, kemudian tahtiha itu di bawahnya, lalu al-anhar sungai. Itu kalau dihimpun menjadi satu ya, pemahaman ada surga, ada sungai, ada di bawahnya. Ya itulah yang akan membantu kita untuk memahami kata tajri. Mengalir ya. Ya, begitu tadi maksud kita. Ini kasus atau ini contoh ya, posisikan ini kok contoh ya, atau contoh kasus ya. Artinya apa? Ketika kita mengatakan ini contoh kasus, nanti ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang lain ya, ketika kita menghadapi persoalan yang lain, ada sebuah kalimat yang secara umum saya paham, tapi ada satu kata yang saya belum yakin, ada satu kata yang saya belum paham, ada satu kata yang masih remang-remang, maka bisa kita menggunakan teknik seperti tadi. Yang sudah kita pahami, itu fokusnya akan membantu kita untuk memahami kata yang belum kita pahami tersebut. Itu inti dari latihan mengembangkan pemahaman berdasarkan konteks. Oke, mari kita lanjutkan ke berikutnya. Kita tetap akan melatih ibu-ibu sekalian atau siapa saja yang belajar bersama dengan kita, akan kita latih untuk memiliki keterampilan dalam memahami. Bukan hanya bisa mengungkapkan terjemahan. Saya sering bilang itu, kalau sekedar ingin tahu terjemahannya, nggak usah repot-repot ikut bahasa Arab Qurani kali, kan sudah ada itu Quran terjemah per kata gitu ya. Sudah ada tafsir, sudah ada terjemah tafsir dan sebagainya. Yang kita inginkan ini adalah kita memiliki keterampilan. Ketika kita mengembangkan keterampilan, disitulah kita akan merasakan manfaatnya bukan hanya sekedar untuk ilmu, tapi untuk kesehatan, daya ingat dan hal-hal yang lain. Coba Ibu Susi ini diprediksi al-fauzu itu dugaan Ibu itu bentuk berapa? Al-fauzu itu kalau nggak 3, 4 Pak. Dimantapkan lagi, kira-kira itu bentuk berapa? 3 Pak. Oke, bagus ya. Bagus. Ada Oke, sukun. kita lanjutkan. Nah, baik. Ibu punya kata lain nggak yang nadanya seperti itu?
Nah, kalau ada kita bisa pakai itu, kalau tidak ada saya kasih kata lain ya. Pernah dengar kata ini? Som apa itu Pak ya? Ibu kalau besoknya Saum. mau berpuasa, malamnya pakai lafal niat nggak? Iya. Nah, Saum apa kata Ibu? al-ghadin. Saum. Gitu kan? Nawaitu sauma ghadin. Ah, gitu. Gitu. Baik, kita lanjutkan berikutnya ya. Coba ingat nih, di bulan apa berarti ini biasanya? Di bulan Ramadan. Iya, bagus. Nah, coba Ibu kalau dengar ceramah ya, kalau dengar ceramah, orang-orang yang ada di sebuah pertemuan biasanya disebut hadirin hadirat. Ingat ya? Iya. Bagus. Nah, kalau orang-orang yang berpuasa biasanya disebut apa? Dan itu munculnya di bulan Ramadan saja. Hadirin hadirat. Apa Pak ya? Enggak ingat ya. Kalau ibu-ibu yang lain, apa yang diingat kalau nyebutin orang-orang yang berpuasa? Soimin, soimah. Iya, begitu. Soimin, soimat, gitu. Oh. Ingat ya Bu Susi ya. Biasa dengar Ya. itu ya. Ya. Biasa ya. Baik. Kita sering mendengar kata soimin, nah gitu ya. Yang artinya tadi apa? Orang-orang yang berpuasa ya? Iya, bagus. Orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa. Ini tunggal apa jamak jika demikian? Jamak. Bagus ya Pak. Apa penanda jamaknya? Ada ya dan nun. Iya, berarti kalau satu orang? Soimah. Ya. Soim. Ya, cara kerjanya kalau ada ya dan nun ya tinggal dihilangkan ya dan nunnya saja sebenarnya. Oh, berarti soim Pak ya? Soim. Iya, udah. Soim. Ada kata soim. Nah, itu kan seperti muslim. Laki. Kalau perempuan? Muslimah. Muslimah. Nah, begitu juga. Kalau soim, laki-laki. Kalau perempuan? Soimah. Soimah, bukan soimin. Bu Sri Lestari. Itu tuh. Ya. Lagi naik daun kemarin tuh soimah. Iya. Ikutin juga, Pak. Itulah. Datang bukan ngikutin, sebenarnya berita-berita itu nyamperin kita di handphone kita, dinyamperin di televisi kita nyamperin itu, padahal kita mau lihat yang lain, itu yang datang. Nah, baik. Nah, coba sekarang ya Bu Susi, coba lakukan hal yang sama. Saya bisa saja untuk memberitahukan langsung, tetapi Ibu tidak berlatih kalau langsung diberitahukan. Nah, ini ya, saum, kata teori seperti ya, teori gayanya ini, itu saum itu polanya sama seperti fauz. Nah, gitu ya. Ini kita, ilmu kita kan ada ciri pertama bahasa Arab adalah apa? Ciri pertamanya? 3 huruf dasar. Ya, itu artinya kalau kita temukan 3 huruf itu di kata-kata atau di bentuk yang lain, itu bisa membantu kita untuk memahami kata yang sedang. Hah? Faizin nantinya. Iya, bagus. Nah, terus. Iya. Tapi saya udah nyambung mananya? sekarang, Pak. Faizin itu kan kalau lebaran kan ya, ini betul. Kemenangan katanya gitu loh, Pak. Iya, bagus. Selamat. Oh. Gitu cara kerja kita ketika kita punya ilmu 3 huruf dasar, perubahan bentuk terjadi di dalam kata itu sendiri. Gitu, ya. Maka tinggal dilihat kan tadi, oh ini bentuk 3. Berarti menang, oh berarti pemenang atau kemenangan. Iya, bagus. Ya, itu dia Ibu-ibu sekalian. Silakan siapa yang berikutnya, ini kita langsung ke berbagi pemahaman ya. Kita langsung berbagi pemahaman.
Silakan, siapa? Saya, Pak, boleh? Silakan. Oh, sebentar, Pak. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika fawzul azim. May yuti'illah, orang yang taat kepada Allah dan Rasul, yudkhilhu, dia akan memasukkannya ke dalam surga, mungkin itu Pak ya maksudnya. Iya. Yudhilhu jannatin tajri, surga yang mengalir yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Iya. Yang mengalir di bawahnya sungai, khalidina fiha, dan kekal di dalamnya. Bahasanya masih belum subjek predikat Pak ya. Iya. Khalidina fiha. Mereka itu maaf. Wazalika fauzul azim. Hal itu merupakan kemenangan yang besar, mungkin gitu Pak kalau di Iya. konteksnya. Oke. Bagus sudah itu, bagus tuh. Bagus ya. Itu sudah terbentuk ya. Itu sudah mulai terlihat, kemampuannya sudah terbentuk. Nah, Ibu juga kemudian merasakan, bolehlah ini kalau ada yang mau diubah boleh. Kalau mau diubah udah. Pemahaman dasarnya sudah. Silakan kalau ada yang mau diubah. Coba ya Pak Guru. Oke, boleh. Silakan Bu Ratna. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai. Mereka kekal di dalamnya. Begitulah keberuntungan yang besar. Iya, oke, bagus ya. Bagus. Bagus ya. Nah, ya. Ada lagi yang lain? Betawi. Orang Ngamen, Bu. Oh iya, makanya lagu Betawi. Ada lagi yang lain? Nah, baik. Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan dengan An-Nisa 59. Silakan. Saya coba, Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, juga pemimpin di antara kalian. Iya, bagus tuh. Sudah bagus ya. Muncul juga itu saya tidak prediksi itu muncul juganya. Tapi itu bagus ya. Oke, baik. Nah, oke, terima kasih. Nah, coba kita ke sini nih. Ada dua ya di bagian yang An-Nisa 13, ada dua hal yang kita bisa diskusikan. Yang pertama dari Bu Susi ya, coba diamati ya. Pada ungkapan jannatin tajri min tahtihal anhar, itu subjeknya mana, predikatnya mana, objeknya mana, kira-kira itu ya, itu diskusinya. Nah, kemudian kedua untuk Bu Ratna, tadi ada terdengar Ibu mengatakan dimasukkan, gitu ya? Iya. Nah, oke, baik. Nah, itu tuh yang menarik untuk kita pahami apa yang Ibu jadikan landasan untuk memahami di situ ada makna pasit. Itu dia.
Dua diskusi kita. Yudakhilhu, Pak Guru. Yudakhilhu, Baik. Bagaimana? Apa ilmunya? yudakhilhu Ya, apa ilmunya? di awal doma. UI bukannya makan. Apa ilmunya? UI kan makan. Ilmunya di awal doma Ya, terus? sebelum saya ingatnya tuh cuma gitu di depannya doma itu pasti Ya. pasif. Oke, bagus ya. Satu lagi. Nah, ini ingatan yang tadi, ya ingatan tadi itu nanti untuk berikut-berikutnya ditambahkan lagi. Ya, tambahkan lagi bahwa untuk fiil ya, untuk fiil penanda pasifnya itu ada perbedaan antara fiil madin dan fiil mudhari. Tuh ya, ada perbedaan antara fiil madin dan fiil mudhari untuk dikenali apakah dia memiliki makna pasif karena bentuknya atau bentuknya itu memang menunjukkan pasif atau tidak. Ada perbedaan. Tetapi persamaannya bahwa seperti yang Ibu ingat tadi bahwa persamaannya adalah apakah madin atau mudhari kalau dia menandakan makna pasif di awalnya memang u. Oke, itu udah. Ya, ingatannya udah bagus ya. Nah. Tapi itu ini sebaiknya dilengkapi pada aspek bedanya. Kalau samanya tadi apa ya? Sama-sama awalnya berbunyi u. Tetapi bedanya adalah pada huruf sebelum terakhirnya. Ya. Pada huruf sebelum terakhir. Ada ibu-ibu sekalian yang bisa melanjutkan. Kalau madin penanda pasif, huruf sebelum terakhir apa? Syakalnya apa barisnya? Kasroh. Kasroh. Iya. Kasroh ya. I. Kalau mudhari Patah. fathah, ini dia. Begitu ya. Sekarang kita cek itu yang tadi Bu Ratna. Ini yang tadi, apakah dia madin ataukah mudhari? Mudhari, Pak Guru. Mudhari, bagus. Coba kita cek ya, berarti ke pola yang kedua tuh. Awalnya sudah u ya, sudah ya u. Sudah ya. Bagaimana dengan sebelum akhir? Apakah sudah a? Wow. Sebelum akhir, sebelum akhir. Sebelum akhir doma ya. Yang disebut akhir yang mana? Yang disebut akhir? Mim. Nggak ada. Nah, Ibu, kita lihatnya kemana nih? Coba lihat yang saya lingkari, Bu. Oh iya. Maaf. Iya. Iya. Belum ya? Belum terpenuhi ya? Iya. Iya, oke, baik. Itu dia diskusi kita awal, diskusi awal kita dengan Bu Ratna. Yang selebihnya itu oke, ya, selebihnya oke. Oke, kita lanjut ke berikutnya ke Bu Susi. Apa subjeknya? Bentar, Pak. Dari jannatin, Pak ya? Iya. Jannatin tajri min tahtiha al-anharu yang di bawahnya jannatin aduh saya lupa nih. Jannatin Pak ya ininya. Jannat sebentar. Sudah saya lupa tuh subjek. Jannatin
Surga kali Pak ya. Tapi Apa? saya lupa cirinya. Ciri kalau ciri Enggak usah ini, enggak usah main di ciri dulu. Pakai ini, pakai nalar sebagai modal utama kita. surga Tajri mengalir Salah satu ya ibu-ibu sekalian, salah satu usaha kita untuk mengenali subjek, karena kita mengenali subjek itu juga sebagai pelaku, maka kita bisa awali dengan mengenali fiilnya. Nah, kalau kita sudah mengenali fiil, lalu kita tanya berikutnya, apa pelakunya, gitu ya? Apa pelakunya? Nah, pelaku itu akan mengantarkan kita kepada apa yang kita sebut dengan subjek, ya, karena semakna ya, subjek dengan pelaku. Pak Erta, mohon maaf saya kalau melihat seperti ini kok nggak menemukan fiilnya ya, karena tajri itu kan tadi masdar, tahtiha juga ada sukun, itu juga bukan fiil. Bagus. Ya, bagus. Coba kita ikutin ya. Coba kita ikuti apa yang Ibu pahami. Tajri tadi Ibu pahami sebagai apa? Mengalir, masdar. Iya, baik. Dari mana diduga itu masdar? Kan ada sukun di huruf kedua. Ada ilmu kita begitu? Masa sih? Salah Pak ya? Sebentar Pak. Ya. Berarti itu mudorik ya. Ya Allah. Baik. Bagus. Kalau mengalir memang berarti yang mengalir sungai ya, sungai yang mengalir. Iya, bagus ya. Gimana jadinya? Apa subjeknya? Sungai Pak. Apa? Mengalir ya, mengalir ya, sungai Pak. Sebentar Pak, sebentar. Berarti subjeknya dia mengalir, dia tenang tajri Pak. Tajri kalau tajri berarti ya. Oke, ibu-ibu yang lain boleh, ibu-ibu yang lain. Mungkin ada yang sudah nyampe idenya. Oke, baik. Kalau belum, saya bantu ya. Kita tadi sudah menggunakan ilmu kita, kita mengenali fiil untuk membantu kita mengenali mana subjeknya. Ada fiilnya tajri. Tajri itu mengalir. Maka pertanyaan subjek itu apa yang mengalir? Jawabannya adalah sungai. Itu subjek. Nah, lalu kita bertanya berikutnya. Sungai mengaliri apa? Surga. Itu artinya kita sudah punya dugaan itu adalah objeknya. Nah, barulah sekarang kita akan masuk kepada apa yang kita pelajari sebelumnya dengan istilah ya, Ronaldo menendang bola. Mana objeknya? Bola. Bola. Coba taruh bola di depan. Menjadi bola ditendang Ronaldo. Nah, sekarang ini kan kalimat dasarnya sungai mengaliri surga. Objeknya surga. Taruh surga di depannya. Surga dialirin. Iya, jadinya bisa begitu. Siapapun yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan memasukkan orang itu ke dalam surga yang bawahnya dialiri sungai. Yang bawahnya dialiri oleh sungai. Oke, bisa ya? Bisa diikuti ya, Iya, Pak. cara berpikirnya ya? Iya, Pak.
Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjutkan berikutnya. Silakan, ibu-ibu, kalau ada yang belum terpahami di situ, silakan disampaikan. Pataku, Pak. Iya, bagus. Ada lagi yang lain? Sebentar Pak. Ini wama as'alukum. Duh, tadi apa ya as'alukum itu? As'alukum alaihi min ajrin. Kecuali upah itu. As'alukum meminta upah. Ini udah Pak. Oke. Yang lain tidak ada lagi? Oke. Kita lanjut ya. Coba Bu Sri Sumarsi, Ya, Pak. ketika membaca fattaku, itu dugaan Ibu itu satu kata atau itu adalah rangkaian dari lebih dari satu kata? Dua, Pak. Dua, oke bagus. Yang pertama apa? Pak. Ya, yang kedua? Taku. Bagus ya. Kita manfaatkan itu. Fa-nya saja yang pertama atau fa dengan alif? Pak saja. Oke, bagus. Bagus ini. Bagus ya. Prediksinya bagus. Kita coba manfaatkan itu ya. Saya tutupi bagian yang tadi ya, yang diduga bukan bagian dari kata. Nah, coba dilihat. Apa yang Ibu lihat itu kalau kita pakai 3 huruf pokok? Alif, ta, ko. Alif terus? Ta, ko. Ta terus? Ko. Iya, bagus. Ibu dari pelajaran-pelajaran kita yang sebelumnya, apakah kita terbiasa gitu melihat alif di awal itu sebagai bagian dari pokok? Berarti 3 pokoknya ta, ko, wa. Ta, ko, Ya, wa. bagus lah. Tuh. Nah, sekarang coba dilatinkan ya, dilatinkan. 3 pokok tadi ada huruf apa? Ta, Ada ta, kof, kof. wau. Oke, coba kalau jadi huruf Latin, hanya jadi huruf apa? Takau, takau. Takwa. Hanya jadi huruf apa? Takop. Hanya jadi huruf apa? Huruf apa? Tak, kata jadi huruf. Biasanya ta itu jadi huruf T. Oh. T. Nah, kalau kofnya jadi huruf apa? Kofnya K, K. Biasanya jadi Q. Oh, Q. Kalau K itu ada huruf kaf. Iya, iya, Pak. Nah, kalau wau-nya biasanya di huruf apa? Wa. Bahasa Indonesia huruf apa? W. W. Nah, bagus itu. Coba lihat nih. Sekarang, sesudah itu, lihat setelahnya ada kata apa? Oh, takwa. Iya, Nah, iya, takwa. pinter Ibu. Takwa. Pinter. Iya, iya. Nah, coba sekarang Ibu lihat. Tadi alifnya kalau di awal biasanya menandakan apa? Di awal menandakan. Nggak tahu, Pak. Amr. Bagus. Ibu-ibu yang lain, kalau ada alif semacam ini di awal biasa menandakan bentuk Amr. berapa? Amr. Amar perintah. Menandakan Perintah. bentuk 5 atau amr atau perintah. Maka bertakwalah. Iya. Iya. Maka bertakwalah. Oh, iya, Pak. Iya. Coba dulu sih, coba diulang-ulang nih, diulang-ulang dulu. Bentuk 1 penanda utamanya apa?
ilmu kita yang lama. Bentuk satu penanda utamanya lupa. Bentuk satu penanda utamanya A. Bentuk dua penanda utamanya ya. Bentuk tiga penanda utamanya sukun di tengah. Sukun di tengah. Bentuk empat penanda utamanya alif lam. Bukan, alif urutan kedua. Oh, alif urutan kedua. Bentuk lima penanda utamanya Alif. alif di awal. Dulu ilmunya begitu, ilmunya dulu begitu. Tuh. Ya, udah lama ya Bu Tati ya. Ada luar saya jadi seolah-olah kita nggak pernah dulu ya belajar begitu jadinya. Nah, kita lanjutkan berikutnya. Yang ditanyakan tadi hanya itu saja ya. Nah, di sini coba ibu-ibu perhatikan. Yang berwarna merah di awalnya ada in, kemudian yang merah berikutnya illa. Di sini dimaknai tidak titik-titik kecuali. Ya, di sini dimaknai tidak titik-titik kecuali. Yang bisa kita pahami dengan arti tidak yang mana? Bu Ratna cari mama. Padahal dalam lingkaran tidak ada mama. Ila kan Pak. Ila kecuali in. Tidak kecuali. Ayo, nggak apa-apa ibu-ibu sekalian. Ya kalau begini mah ajukan aja ininya pendapatnya tanpa harus membebani diri untuk benar. Diajukan aja pendapatnya, tidak harus membebani diri untuk benar. Kalau ibu bapak, ibu-ibu sekalian mengharuskan diri untuk benar, nanti kalau ternyata tidak benar jadinya kecewa. Dibiasakan aja, ini kan kita lagi belajar. Kita ulang lagi. Kita lihat di dalam lingkaran itu ada tulisan yang berwarna merah. Yang pertama adalah in, yang kedua adalah illa. Lalu dimaknai, itu ada garis kuning, itu yang menghubungkan antara keduanya. Lalu dimaknai tidak titik-titik kecuali. Pertanyaan berikutnya sebagai bahan diskusi kita adalah, dari dua ungkapan tersebut ada in dengan illa, kira-kira yang bermakna tidak itu yang mana? In apa illa? Illa. In tidak. Bu Susi yang mana? Yang bermakna tidak? In tidak, illa kecuali, Pak. Bu Susi yang bermakna tidak yang mana? Bu Susi? Yang in, Pak. Yang in, baik. Bu Sri Lestari yang bermakna tidak dalam dugaan Ibu yang mana? In. Bu Sri Sumarsi? In. Bu Hartati Siregar? Illa. Bagus. Bu Ratna? Illa itu kan kecuali kok tidak sih? Yang mana? Yang menurut dugaan Bu Ratna bermakna tidak? Tidak. Ini tidak. Kalau jawab ya terus, tidaklah aku meminta kalian min dari balasan kecuali balasan apa sih? Yang mana tidaknya ya Pak Guru? Taruh deh Pak Guru. Ada cuma dua pilihan Bu. Apakah in ataukah illa? Kecuali balasan. Pilih Bu. Dari Bu pilih cepetan. Mau yang mana Bu? Pilih aja. Nanti kan Pilih pasti aja alasannya apa itu. Iya, loh, nanti kan pertanyaannya. Illa aja. Apa? Illa aja. Iya, bagus. Baik. Ibu-ibu sekalian, kalau ada yang menduga ilah, itu indikasi dia lupa bahwa
kanannya Arab adalah kirinya Indonesia. Kanannya Arab. Kanannya Arab adalah kirinya Indonesia. Maksud saya Iya. apa? Kalau kita baca bahasa Arab, kita mulai dari kanan, lalu ke kiri. Tetapi kalau kita baca bahasa Indonesia, mulai dari kiri, baru ke kanan. Sehingga kalau in ini adanya di kanan, maka maknanya adalah tidak yang ada di kiri. Begitu juga sebaliknya. Jadi kecuali itu yang ada di sini itu adalah makna untuk il. Sudah? Ya. Iya, Pak. Saya pada tahu ilah sekali Pak Guru. Habis Pak Guru Betul. bilang, Betul. Betul. Nah, setelah kita tahu, apalagi kalau kita tahu bahwa ilah itu kecuali, berarti tidaknya ke in. Gitu. Berarti tidaknya ke Pak in. Gurunya kan ngasih tidaknya di ilah. Aduh, Kenapa? kasihan dong Enggak, Bapak. Ya itu Udah yang jelas tadi ini saya Bu. Gurunya katakan. ngasih Ini. tidaknya di ilah. Iya, itu yang Ya, bikin dikatakan tadi bingung. bahwa ini kan ada urutannya nih, ada warna biru tuh. Bukan warna biru, warna kuning tuh. Warna kuning, itu yang tadi katakan bahwa tuh, kalau kita membaca bahasa Arab, ini kan ada ini, tidak titik-titik kecuali gitu. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Jika demikian ya, bahwa in bisa bermakna tidak ketika diikuti oleh ilah, maka nasib in di sini sama dengan nasib apa? Nasib in aja. Kalau sebelumnya kan kita memahami bahwa in itu kan punya arti lain kan? Iya, Pak. Di dalam. Apa arti in sebelumnya? Jika. 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 Iya, betul. Sebelumnya kita memahami bahwa in itu punya arti jika. Sendiri. Tapi di sini ketika dia diikuti ilah, maknanya menjadi tidak. Coba diingat-ingat. Apa kata lain yang dia punya arti, beberapa arti, tetapi kalau dia diikuti oleh ilah, dia artinya menjadi tidak. Ma dia Gimana, Pak? Iya. Ma ditutupin. Mama ya. Ya, bagus. Jadi pada pelajaran sebelumnya kita punya kata lain yang nasibnya sama dengan in, yaitu kata ma. Ada berapa arti ma yang pernah kita pelajari yang populer? Ada 2 ya. Ma itu Ma siapa? Ma Ma. siapa? jangan Ada berapa dulu? Siapa? Ada yang ingat ada berapa siapa? makna? Siapa? Ma yang kita siapa? pelajari Tidak. populer? Ma tidak. Ma siapa? Ma Jangan. sesuatu. Ma apa? Ada berapa? Ma apa? Ma Ma tidak. apa? Baru Ma 2. siapa? Yang lain? Siapa? Ma Berapa? tidak. Ma tidak. Sesuatu. Siapa? Sesuatu. Ada berapa dulu ilmunya? Kayaknya sih 4. Oke, bagus. Yang lain? Apa? Berapa dulu ilmunya? Ma siapa? Tidak. Ma siapa? Tidak. Ma bukan. Sesuatu. Bukan. Nah, kalau ingin tahu ya, ingin tahu lebih lanjut, coba di pelajaran 3. Tidak. Ya. Di pelajaran 3 coba dicek. Tidak. Oke, itu dia ya, ibu-ibu sekalian. Inilah pentingnya kita sejak awal membangun cara berpikir untuk tidak menghafal mati arti sebuah kata. Akan terasa berat nih, akan terasa jauh lebih berat bahwa in kalau sudah dipatok di jika, nah itu akan memberatkan kita ketika kita menerima kenyataan bahwa hari ini kita menemukan ternyata in-nya tidak bermakna jika. Tapi ketika ibu-ibu sekalian ingat bahwa in itu bermakna jika, itu bagus. Karena di beberapa pertemuan-pertemuan sebelumnya, in itu sering tercampur maknanya dengan inna. Nah, gitu ya. Ada inna, ada bacanya in, tapi diartikan sama dengan arti inna. Ini sudah bagus bahwa in itu bermakna jika secara umum.
Tapi ketika dia diikuti oleh ilah seperti pada contoh ini, maka innya bisa bermakna tidak. Pak, kalau ini Pak, Tulisannya apa huruf terakhirnya? ya, ya kan saya. Iya. Ini Kalau inna sesungguhnya. Oh, sesungguhnya aku berarti ya. kalau digabung? Sesungguhnya aku. Iya, Iya. baik. Jadi ini dan ina sama ya Pak? Beda. Kalau inna tidak ada ya di ujungnya. Iya, iya, iya. Oke, silakan Ibu-ibu. Siapa yang akan berbagi pemahaman? Kalau boleh. Bu Susi tadi sudah, kita ini dulu kayak beri kesempatan kepada yang belum dulu. Kecuali kalau yang belum memang tidak ingin mengambil jatahnya, ya itu berarti kita berterima kasih. Bu Susi tadi sudah, Bu Sri Sumarsi tadi sudah, Bu Ratna juga tadi sudah. Kalau misalnya Bu Sri Lestari tidak ambil kesempatan ini, Bu Hartati juga tidak ambil kesempatan ini, ya kita mengalah. Kita Sebentar, mengalah. Pak. Yang mana lagi nih ya? Silakan, Bu Ratna, Bu Susi silakan. Kalau Ini Yang mana Pak Guru? Ini ya Pak Guru? Oh, ya udah. Ini. silakan. Siapa dulu, Pak? Pak Guru Pak. Silakan Bu Susi silakan. Ya udahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Inni lakum rasulun aminun. Aku sesungguhnya utusan yang dipercaya untuk kalian. Fattaqullaha wa ati'uni, maka engkau bertakwalah kepada Allah dan engkau taati aku. Iya, Wama bagus. as'alukum alaihi min ajrin, wama as'alukum alaihi min ajrin, sebentar, Pak. Wama as'alukum meminta kepada kalian alaihi min ajrin. As'alukum, aku tidak meminta aku tidak meminta balasan kepada kalian kecuali aku tidak meminta balasan kepada kalian kecuali balasan ala Rabbil Alamin, kecuali balasan kepada Allah, ya apa ya, Rabbil Alamin. Fattaqullaha wa atiu, maka bertakwalah engkau kepada Allah dan taatilah aku. Sebentar Pak, yang tengah-tengah saya agak susunan katanya agak salah. Wama as'alukum, dan aku tidak meminta kepada kalian, alaihi meminta kalian, as'alukum meminta, dan aku as'alukum aku tidak meminta kalian, alaihi kepada kalian. Aduh Pak, angkat tangan deh. Yang ini. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih untuk usahanya. Silakan siapa berikutnya yang ingin berusaha? Dicoba Pak Guru ya. Silakan, Bu Ratna, silakan. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku bagi kalian rasul yang terpercaya. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kepadaku dan ikutilah. Maka bertakwalah kepada Allah. Bisa nggak Pak Guru? Maka bertakwalah kepada Allah dan ikutilah. Wa ma as'alukum alaihi min ajri. In ajriya illa ala rabbil alamin. Dan tidaklah aku meminta kepada kalian balasan kecuali balasan dari Tuhan sekalian alam gitu. Tuhan sekalian alam. Gitu Pak Guru. Sudah? Ya. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kepada Allah dan ikutilah. Sudah? Ya.
Oke, baik. Terima kasih untuk usahanya, Bu Ratna. Berikutnya, silakan. Siapa yang ingin berbagi? Nggak berani aku. Oke, kalau tidak ada, mari kita lihat. Mari kita lihat. Inni lakum rasulun amin. Apa subjeknya? Ini Aku. Aku. Apa predikatnya? Pak Rasul. Ya, katakanlah begitu. Jadi urutannya adalah Rasul. Oh, iya. Jadi makanya gitu. Tapi ada penegasan. Ada ini ya, penegasan di situ. Sesungguhnya aku adalah Rasul yang terpercaya. Bagi kalian ya. Bagi kalian. Kalau melihat urutan itu, bagi kaliannya di ujung. Iya. Tapi di sini kita lihat dia ada di Tengah. awal Di ya, depan. di awal ya, di bagian awal. Ada makna apa? Pasif. Pasif. Penegasan. Pasif itu kalau posisinya objek ya. Pasif itu diantaranya kalau dari segi urutan, kalau objek didahulukan. Nah, ini ada makna penegasan. Memfokuskan, pengkhususan. Ya, jadi di sini bisa dimaknai sesungguhnya aku adalah Rasul yang terpercaya khusus untuk kalian. Jadi untuk kalian maksudnya ya bukan yang lain gitu ya, bukan yang lain. Bukan yang lain. Jadi ada kata-kata khusus gitu Pak Guru. Nah, itu posisinya itu tadi kita memahami karena ini penegasan. Penegasan. Ini milik siapa ini? Ini Rasul milik siapa ini? Milik kalian gitu ya. Aku ini milik kalian. Aku ini milik kalian. Aku inilah Rasul kalian. Tetapi ketika ada posisi yang kita pahami, posisi yang bertukar, kita mengatakan bahwa itu ada makna penegasan. Jadi yang ditegaskan kan untuk kaliannya itu, maka dalam bahasa Indonesia bisa kita ungkapkan ya, khusus untuk kalian. Itu ya yang pertama. Fattaqullaha wa ati'un. Ni, itu ni gitu, ada ni-nya itu, ni yang pendek itu bisa bermakna sama dengan ni yang panjang. Karena itu, nah bahasanya begini nih untuk fa ini. Karena apa? Karena aku ini adalah benar-benar Rasul terpercaya yang memang diutus untuk kalian saja. Nah, nggak ada pilihan lain. Karena aku ini adalah utusan, maka utusan siapa yang mengutus? Itu Allah. Maka kita bilang maka atau bahasa lainnya karena itu kalian bertakwalah kepada Allah. Kalian bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku. Bisa begitu. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Wa ma as'alukum alaihi min ajri. Subjeknya apa? Anak. Predikatnya apa? Alu ya paling Pak. Bahasa Indonesianya apa? Meminta Pak. Bagus. Kalau subjeknya adalah saya, lalu predikatnya adalah meminta. Pertanyaannya saya minta apa? Minta ajrin. Agar kalian Minta ajrin Pak, minta balasan. Minta upah. ajrin. Minta upah. Tapi tadi dikatakan bahwa tidak. Dari mana makna tidaknya? Ma. Apa cirinya ma itu bermakna tidak? Ada min. Oke, bagus. Ada makna min. Ya. Kita lanjutkan berikutnya. Maksud saya apa berikutnya? Kalau tadi mengatakan meminta balasan. Dari siapa? Allah. Dari kum.
Oh, dari Kalau kum, yang dari mengatakan Allah dari mana Itu dari dipahami ada Allahnya? kalian Pak Guru. Nah, dari kalian. Jadi bahasa Indonesianya begitu. Ini kan tadi meminta pahala atau balasan. Balasan. Yang bermakna balasan itu kan ajrin. Iya. Ya. Itu artinya minnya kalau tidak ada minnya juga kan tetap bermakna pahala, balasan ya, kalaupun tidak ada. Sehingga itu bisa menunjukkan penegasan. Tapi kita bisa tunda dulu itu. Maka kalimat ini akan lebih mudah dipahami kalau kita berkata, saya tidak meminta balasan dari kalian. Gitu jadinya. Akan terasa kurang mantap dalam pemahaman kita kalau kita mengatakan saya tidak meminta kalian. Nah, enggak. Bahasa kita bukan begitu. Bahasa kita bukan begitu. Bahasa Indonesia kita itu biasa mengatakan saya, ya kalau kita tiru, saya tidak meminta balasan dari kalian. Oh, kok jadi bisa bertukar-tukar begitu ya Pak Guru? Ya begitulah namanya pemahaman. Saya tidak meminta balasan dari kalian alaihi untuk pekerjaan tadi. Oh, ini nih dia alaihi yang tadi agak Yang tadi itu sebagai tugas sebagai rasul itu ya, sebagai rasul itu. Aku nggak minta balasan dari kalian. Aku akan melaksanakan tugasku sebagai rasul. Aku tidak meminta balasan dari kalian. Nah, ini Pak, min izin, ini. Pak. Hah? Ini tuh yang membingungkan antara kum dan alaihi. Tadi untuk menerjemahkannya memang di sana kacaunya, Iya, Pak. betul. Iya. Iya. Bisa ya. Jadi itu ya yang kita sebut dengan pemahaman. Nah, berikutnya in ajriya illa ala rabbil alamin. Ini seperti tidak ada, kan begitu? Tidak ada balasan. Ya, apa makna ya di ujung? Tidak ada balasan. Ada ya di ujung, ada makna apa? Saya, aku. Ya, tidak ada balasan untukku kecuali apa makna Allah di sini? Balasan Kepada. Kalau dapat balasan itu kita bilang dari. Dari. Tidak ada balasan untukku kecuali dari Tuhan semesta alam. Nah, tapi ini akan bisa. Tidak. Kok Allah bermakna tidak, Pak? Bukan, tidaknya dari ini, innya ini. Tidak ada balasan untukku kecuali dari Tuhan semesta alam. Gitu. Bisa diikuti? Masih bingung Allah dari ya Pak? Kok Allah dari Pak? Coba, Ibu kalau saya tanya, Bu, ini dapat ongkos titik-titik siapa? Siapa gitu? Coba Ibu nanya ya, isi titik-titiknya. Bu, ini ada uang, Ibu dapat upah ya? Lalu pertanyaannya, iya, Ibu dapat upah. Lalu nanya, Ibu dapat upah titik-titik siapa? Kira-kira isi titiknya apa? Dari. Nah, dari. itu dia. Siapa? Tapi ini bisa nyambung ke sana kalau kita punya pemahaman bahwa tidak semua Allah berarti atas. Tidak semua dari, itu dari min. Itu kalau begitu cara kita memahami, baru ini mudah nerimanya. Baru mudah nerimanya. Iya. Tetapi kita kemudian bisa bertanya, kenapa dia tidak pakai min aja ya? Gitu. Iya. Nah, ini nih kalau kita mengatakan min itu bisa jadi kalau kita mengatakan min itu yang bermakna dari, bisa jadi dia memberi kita sesuatu atas dasar perintah dari orang lain. Tuh, saya terima ini upah ini dari
dari mandor, tapi mandor itu diperintah oleh bosnya. Tuh. Tapi kalau mengatakan Allah, wah itu memang menjadi langsung dari Allah Subhanahu wa taala namanya begitu. Tuh. Karena itu kan hubungannya ada Allah, kan itu sebagai sesuatu yang kepastian ya, suatu kepastian. Oh, jadi kalau Allah bermakna dari harus dihubungkan dengan Allah gitu ya, Pak? Tidak, kita bahasanya harus ya, bukan bahasanya harus, tetapi kita melihatnya dalam konteks ini seperti itu, maka kita pemahamannya begitu. Pemahamannya seperti itu. Itu tadi ya, mananya akan mudah diterima kalau kita tadi punya pemahaman bahwa tidak semua Allah berarti atas, tidak semua dari adalah arti min. Gitu. Sedangkan sisanya sama ya. Fattakullah ditegaskan kembali nih. Fattakullaha wa'atiun. Ini kalau kita lihat dari gaya bahasanya ini terlihat betul pengikut Nabi Nuh itu bandel. Diulang-ulang. Ah itu. Ditambah lagi ada penegasan, tambah lagi ada penegasan, tambah lagi ada penegasan. Ini kira-kira kalau seorang sutradara membuat skenario ini akan terlihat itu suasana dialognya itu penuh dengan ketegangan dan ya akan penuh dengan suasana tegang yang menegangkan. Dengan cara berdasarkan pengamatan kita terhadap pilihan-pilihan untuk ungkapan yang digunakan oleh ayat ini. Oke, berikutnya mari kita lanjutkan, masih ada waktu. Fattaku mislihi mislihi wad'u dunillahi in kuntum shadiqin. Walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrahum wala anfusahum dan wa in tad'uhum ilal yasma'u wa tarahum yad'una ilaika wa hum la yubsirun. Ada yang ingin ditanyakan? Fattaku bisroti. Fattaku bisrotin. Faktu bisrotin. Pak. Ya, ada lagi yang lain? Faktu bisurotin. Itu mah enggak bertangkan. Bisurotin, Pak. Tatum, Pak. Semua deh. Ya, ada lagi yang lain? Selain Allah, sesungguhnya. Sudah? Min duni. Oke, bagus. Ada lagi yang lain?
Yang paling dekat adalah istata'tum. Coba lihat ke tanmiyatul mufradat kita. Oh iya. Iya, dapat mampu. Ada Pak, dapat mampu. Iya, baik. Itu istato'a berkembang menjadi istata'tum. Apa maknanya? Kalian mampu. Iya, baik. Itu yang pertama. Indonesia. Terima kasih Pak. Yang kedua, bisuratin, coba dilihat Bu Sri Lestari, itu satu kata apa lebih dari satu kata? Lebih surat, Pak. Berapa kata lebih pasnya? Surat lebih itu. Itu jar yang tak itu. Lain jadi sin lau rot. Internet 3 dasarnya sin. Jadi ada bi dan ada Bimbingnya enggak. surah. Bimbingnya Gitu kan ya. jar, Pak. Ibu lupa lagi belajar di mana ya? Bimbingnya kata. Ya, Ibu lupa lagi belajar di sini di mana? Bukan lagi belajar di Namazid. Bukan lagi belajar di buku 3. Biaki. Surah ini itu kalau pakai ciri bahasa Arab yang kelima, ini bisa nih untuk dientaskan persoalannya. Ibu ingat ciri bahasa Arab yang kelima? Tok mabuk tok, Pak. Ciri bahasa Arab yang kelima, ciri khusus bahasa Arab yang kelima. Makna. Makna. Maknanya. Artinya gitu. Iya, ini nih. Itu dulu maksudnya kenapa ngajak ibu-ibu sekalian Jika bahasa untuk Arab yang mirip atau sama dengan bahasa Terapan, Bu. Indonesia. Apa ya itu makna? tadi ya. Tuh. Cirinya. Kalau maksudnya karena saya akan sering menggunakan ini sebagai teknik untuk membantu ibu-ibu, bapak memahami. Ya, kita dulu pernah belajar ciri bahasa Arab yang kelima itu serapan. Iya, serapan Ini ya, Pak. adalah contoh Iya, kata serapan. yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia. Iya. Tuh. Yunus ini nih misalnya. Ini Yunus ini nama apa, Bu? Ya, Yunus ini nama apa nih Yunus nih? nama orang. Bukan, Yunus ini nama surat. Oh, surat Yunus. Iya. Bukan nama orang. Pak Yunus tuh tetangga saya, bukan. Bukan. Tuh ya, itu yang Iya. dekat. Kemudian berikutnya, untuk istata'tum tadi sudah, min duni, coba kita pulang dulu, maju ke masa lalu, Bu Sri Kenapa, Sumarsi. Pak? Ya, Pak. Minduni itu kan kecuali Ke pelajaran 3. selain Allah. Ya, ke pelajaran 3. Ya, Pak. Latihan yang keempat. Selain Allah. Sudah? Hati-hati. Ya. Nomor 2, coba baca. Latihan keempat nomor 2. La a'budu ma ta'budu. Terus, La ta'buduna illallah. terus. La a'budu lazina ta'buduna min dunillah. Iya, dulu apa pahamnya dulu? Ya, Ibu pahami dulu. Min dunillah. Selain Allah. Iya, betul. Sama untuk sementara arti yang dahulu bisa juga untuk kita memahami arti yang sekarang. Gitu. Yang terakhir, coba ini faktu. Siapa yang sudah dapat maknanya? Maka datangkanlah. Ya, Iya, bagus. Datangkanlah. Datangkanlah. Datangkanlah Ya, apa yang diminta untuk didatangkan? Surat. surat. Iya.
Datangkanlah satu surat. Surat. Yang Ya, semisal Surah ini kan mufrad, ya, mufrad. Itu bisa bermakna satu. Datangkanlah satu surat Surat. semisal dengannya, ini maksudnya dengan Al-Quran. Ya. Wad'u manistata'tum, ajak juga siapapun yang bisa kalian ajak min dunillah, Kecuali selain Allah. Allah. In kuntum shodiqin, Shodiqin. jika kalian benar-benar jujur. orang-orang yang benar gitu, bukan? Ya, kalian orang-orang yang benar gitu, bukan, Pak Guru? Ya, jika kalian benar-benar orang-orang yang jujur, bisa. Baik, itu dia ibu-ibu sekalian yang bisa kita kaji pada sore hari ini. Nah, ini karena batas waktunya, sudah saatnya kita beristirahat setelah kita beraktivitas padat dari pagi sampai siang dan sore hari. Termalam mulai lagi, Pak. Luar biasa. Nanti malam mulai Staminanya luar lagi, biasa. Iya, ada yang masih lanjut di malam hari gitu ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi ibu-ibu sekalian, diberikan kesehatan, ya, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani, sehingga kita bisa terus optimis dalam memandang hidup kita. Tapi nggak masuk. Demikian ya ibu-ibu sekalian, terima kasih sekali lagi untuk partisipasi aktifnya, ya, berbagi pemahaman untuk pertanyaannya, atau walaupun ada yang sekadar menyimak diskusi kita. Insya Allah semua akan mendapat berkah dan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas yang kita miliki. Dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Kita syukuri apa yang kita kaji dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, Pak. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Guru.